Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Alfian Sani. Nah, di video kali ini saya akan mereview jurnal yang menggunakan analisis peramalan. Oke, saya lanjut. Jadi untuk judul jurnal yang akan saya review itu yaitu analisis peramalan penjualan produk kecap pada perusahaan kecap mana lagi dan pasar di Bali. Untuk nama-nama peneliti di sini sudah saya cantumkan, itu saya sebutkan nih: Putu Lisna Padmayanti, ada AI Mahatma Tuningrat, dan AAP Agung Suryawan Wiranoto. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Oke, untuk peramalan atau forecasting merupakan teknik atau cara kuantitatif dalam memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan mendatang pada sebuah perusahaan, dan tentunya membutuhkan data-data masa lampau sebagai acuan atau data historis atau listari yang dibutuhkan. Salah satu manfaat peramalan penjualan adalah dapat memperkirakan penjualan secara akurat dari waktu ke waktu, sehingga dapat dibuat rencana produksi yang sesuai dengan perkiraan penjualan. Next, untuk penelitian ini menggunakan metode peramalan moving average, exponential smoothing, trend linear, dan trend non-linear. Dalam menganalisis peramalan penjualan produk, pemilihan metode peramalan terbaik berdasarkan pada tingkat kesalahan prediksi, di mana semakin kecil tingkat kesalahan yang dihasilkan maka tepat sebuah metode dalam memprediksi. Perhitungan di tingkat kesalahan yang digunakan berupa mean absolute deviation, mean squared error, dan mean absolute percent error. Tujuan penelitian ini adalah menentukan metode peramalan terbaik untuk meramalkan penjualan produk kecap serta melakukan analisis peramalan penjualan terhadap produk kecap, serta melakukan analisis peramalan penjualan di periode mendatang untuk menggunakan metode peramalan terbaik pada perusahaan kecap mana lagi di Denpasar. Jadi di sini saya sudah review untuk tahap penelitian. Jadi di sini menggunakan tahap penelitian analisis peramalan penjualan produk itu saya sudah cantumkan pada gambar, dan kayak di sini saya sudah bisa kita lihat. Yang pertama itu studi literatur, kemudian survei pendahuluan, perumusan masalah dan tujuan, kemudian pengumpulan data penjualan produk, identifikasi plot dan penjualan, kemudian pemilihan metode peramalan, lalu perhitungan dengan metode terpilih, pengukuran tingkat akurasi peramalan dengan MET, MSE, dan MAPE. Kemudian lanjut ke pemilihan metode peramalan yang terbaik, kemudian peramalan penjualan dengan metode peramalan yang terbaik, sehingga bisa dilakukan melanjutkan produk yang akan diproduksi. Oke. Untuk data itu sendiri yang digunakan di jurnal ini itu penjualan produk kecap pada tahun atau bulan Juli 2014 sampai dengan Juni 2015. Untuk metode yang digunakan analisis peramalan penjualan produk kecap adalah metode moving average, metode exponential smoothing, metode trend linear, dan metode trend non-linear. Oke, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama itu metode moving average. Metode moving average diperoleh dengan merata-rata permintaan berdasarkan beberapa data masa lalu yang terbaru. Untuk yang berikutnya, yang bagian kedua, metode penghalusan eksponensial atau exponential smoothing.
Metode penghalusan eksponensial merupakan teknik peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan di mana data diberi bobot oleh sebuah fungsi eksponensial dengan menggunakan rumus Ft sama dengan Ft kurang 1 tambah alfa dalam kurung A kurang 1 kurang Ft kurang 1. Untuk keterangan Ft itu bisa kita lihat hasil analisis hasil peramalan dalam periode T. Kemudian Ft-1 yaitu hasil peramalan pada periode sebelumnya. Kemudian alfa konstanta penghalus ramalan. Kemudian At-1 data aktual pada periode sebelumnya. Next, untuk di bagian ketiga itu metode trend linear. Metode trend linear menggunakan garis kecenderungan apabila pola data menunjukkan suatu kecenderungan baik berpola turun atau naik. Adapun untuk rumusnya itu di sini Y sama dengan A tambah B X. Untuk mencari nilai A dan B menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk keterangannya di sini untuk X sama dengan Y sama dengan ramalan pada periode tertentu. Untuk A intercept, untuk H kemiringan garis, dan untuk B itu kemiringan garis, untuk X kode periode waktu. Jadi untuk total jumlah data atau pengamatan. Next, di bagian keempat itu metode trend non-linear. Metode trend linear ini adalah tren yang mempunyai persamaan bentuk fungsi kuadrat dengan bentuk grafik seperti parabola. Jadi untuk rumusnya itu sendiri itu Y sama dengan A tambah BX tambah C. Jadi di sini ada sedikit tambahan untuk rumus, yaitu alfabet C. Untuk keterangannya bisa kita lihat secara untuk C itu pertama nilai tren, dan Y penjualan produk kecap, X nilai variabel bebas yang diketahui, dan kemudian yang terakhir itu tanda penjumlahan total. Kemudian di bagian kelima, pengukuran akurasi hasil peramalan menurut Render dan Heiser. Jadi ini menurut para ahli. Ada 3 cara perhitungan yang peramalan total, yaitu dengan rata-rata divisi mutlak, rata-rata kuadrat kesalahan, dan yang terakhir rata-rata presentasi kesalahan absolut. Bisa kita lihat untuk yaitu penjualan aktual pada periode minus T, Ft itu peramalan penjualan profits pada periode T. Jadi untuk hasil analisisnya itu berdasarkan hasil perhitungan dari masing-masing metode peramalan. Time source diketahui, nilai kesalahan error yang diperoleh pemilihan metode peramalan dilakukan dengan membandingkan nilai error, di mana metode peramalan dengan nilai error terkecil dipilih sebagai metode peramalan terbaik. Jadi di sini bisa kita lihat pada tabel yang kedua. Saya di sini hanya menjelaskan satu tabel dari jurnal yang saya review. Di sini untuk rekapitulasi nilai error kecap manisnya bisa kita lihat secara bersama bahwa untuk yang nilai terbesarnya itu ekspektasi smoothing itu 5,20%. Jadi ini penjelasan dari tabel tadi menunjukkan, untuk tabel 2 menunjukkan bahwa hasil rekapitalisasi nilai error kecap manis botol ukuran 625 ml dengan metode peramalan trend linear diperoleh nilai error yang paling rendah apabila dibandingkan dengan metode peramalan time series lainnya. Metode peramalan trend linear dipilih sebagai metode peramalan terbaik karena memiliki nilai error paling rendah, yaitu untuk MAD-nya atau mean absolute deviation sebesar 1,984.
Oke, mohon maaf sedikit tersendak. Jadi saya ulang, untuk metode peramalan trend linear dipilih sebagai metode peramalan terbaik karena memiliki nilai error paling rendah, yaitu untuk MAD atau Mean Absolute Deviation sebesar Rp1.984, dan untuk MSE Mean Square Error sebesar Rp8.850.382, dan untuk MAPE yaitu Mean Absolute Percentile Error sebesar 2,33%. Jadi boleh dikatakan untuk metode peramalan yang paling terbaik itu sudah metode trend linear, sehingga untuk berdasarkan data-data dari tahun sebelumnya tadi, bisa kita simpulkan bahwa untuk metode peramalan terbaik untuk meramalkan penjualan kecap manis botol dan kecap manis refill ukuran 625 mm di perusahaan kecap mana lagi pada periode berikutnya, terhitung dari bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 adalah metode trend linear. Metode ini dipilih karena memiliki nilai tingkat error yang paling rendah apabila dibandingkan dengan metode-metode peramalan time series lainnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan yang kedua, hasil peramalan penjualan kecap manis botol ukuran menggunakan perhitungan metode trend linear adalah 97.705 botol pada bulan Juli, dan kemudian 86 botol pada bulan Agustus sampai berikutnya. Dan hasil peramalan penjualan kecap manis refill ukuran 625 mm penggunaan metode trend linear adalah sebesar 69.380 bungkus pada bulan Juli sampai perhitungan akhir bulan November 2015, dan akan ditutup buku pada bulan Desember. Jadi mungkin itulah penjelasan atau hasil analisis dari peramalan atau analisis peramalan yang saya dapat review pada jurnal metode analisis peramalan pada penjualan kecap manis. Jadi sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.